Ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Barakal suhu dibaca salawat ya, sambil melaluan anak, sambil mendukung cucu, sambil melaluan ampulai wabah salawat ke Nabi. Salah ya. Tuh, sambil mengaca mulai, sambil mengidah doa awak bersalawat kepada Nabi. Yang boleh cieknya di dalam WC. Ya boleh salawat ke Nabi. Sambil mengidah doa boleh bersalawat boleh. Sambil mengaca boleh bersalawat boleh. Ya. Basambil pun boleh. Ya. Bersalawat kepada Nabi. Bawa sambil ku anak manangi dukung anak dulu yo mulai tajalang kacau mulai tu oh ampule lu pulang tunggu baca roh punya sajalan baca roh anak nan manangi tadi ambil kain panjang gantungan di pintu ke masuk rumah nah anak tu gantungan kain panjang dibuat-buat di pintu ke masuk dimasuk anak ke dalam mulai nanti dagang di dapur tadi angkui ke temah ataan di muka pintu ya di ngangon pintu gadang-gadang di nyalangan cek mato menunggu ampulai po menunggu siapa ampulai siapa tunggu ampulai awak nenda boleh menunggu ampulai kita bersalawat kepada Nabi. Oh, cara. Kamu tujuan cara ya. Tangan suruh mengacau gulai, tangan kida membuat anak, incek mato mencari ampulai pulang, nang ujung bersalawat kepada Nabi. Kau cara ya. Lihat ditunjukkan cara ya. Tangan suruh mana? Tangan kita incek mato kucuk salawat kocawan nah kita live bu kocawan bu sallallahu alaihi tunjukkan cara wak dialah. Artinya apa? Beribadah itu kapanpun dimanapun bisa. Sholat ibadah yang utama, yang lain-lainnya bisa kita lakukan kapanpun dimanapun kita mau. Bahkan sambil bakal aja di dapur pun kita bisa beribadah. Anak lalu gulai masak ampulai pulang pahalo balalan saat ewo bagaimana danau di tengah ya kan di tengah awaknya banyak-banyak berselawat kepada Nabi bangun berselawat karena kita gembira karena kita senang hati dan kepingin mendapatkan syafaat dari Nabi. Makanya dia mulai Nabi dulu dan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Makanya kita peringati ulang tahun Nabi. Sedangkan ulang tahun awak peringati. Siapa yang pernah merayakan ulang tahun? Ya, yang pernah ulang tahun siapa? Silakan, tidak masalah. Silakan merayakan ulang tahunmu. Balilah kue, nendak kuliah mampu lilin. Simak dah. Kau ini tuan nama terima. Dia wait terima. Luwe tabung nawa batu kalang. Silakan merayakan ulang tahun. Silakan beli kue besar-besar yang nggak boleh niup karena dalam
mengkaji ada namanya tasabuh. Makna tasabuh menyerupai tradisi, menyerupai budaya, kebiasaan agama lain, hukumnya haram. Karena meniup lilin itu tradisi, budaya, kebiasaan orang Majusi, haram bagi kita mengikutinya. Oke? Understand my speak everybody? Yang penting penampilan. Dirayakan ulang tahun. Ulang tahun awak rayakan, ulang tahun anak itu rayakan, ulang tahun pernikahan awak rayakan, yang dinamakan yang anniversary. Anak ulang tahun pernikahan apa? Ulang tahun pernikahan apa? Ya pernikahan bukan pernikahan awak. Itu apa yang itu ada? Ibu lah kali merayakan pernikahan. La ilaha illallah. Capek. Kamu tolong. Kok payah urusan sih kok. Kapan tengah betul. Bisa lain dapat pasangan kalau sholat apa gimana? Kita doakan moga-moga momentum Maulid Nabi ini ibu kita mendapatkan pasangan yang soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu ganteng, nggak perlu kaya, yang penting soleh. Amin. Salawat kan ya? Alhamdulillah. Artinya apa? Maulid Nabi merayakan hari kelahiran Nabi. Kita bergembira dengan hadirnya Nabi. Kita bergembira dengan datangnya Rasul, dengan lahirnya Nabi Muhammad. Awak pun lahirnya awak kadang tiaw. Nasana tiaw anak lahir. Kadang kalau ibu-ibu kau sama si pontong boleh cincin, bentuk kacang dia bucie, apalagi jolong dapat anak, yo. Ulang jolong dapat anak kok kali baca. Didukungnya anak, adik timpangnya anak aduh. Yo Pak. Ulah dorong pakai anak ibu, didukung anak, ditimbangi anak, kadang anak ibu, kece besoluh, lambangan anak, lamang koteloh dah. Ada lagi tinduk orang dah, besok kece luh, jadinya lambangan anak, lamang koteloh, ya bu. Anak kece ditimbangi anak tiaka, tanya tiaka, kece tiaka. Kenapa ekspresi dia seperti itu? Karena kita gembira, karena kita senang hati. Kecek luwih batelot-telohan. Ikolo lah dimulai Nabi itu taranum namoe. Makonyo batelot-telohan salawat tubuh. Bukan tak pada dasar mulai Nabi. Kadang orang tak tahu macimeeh, tidak mengerti. Kadang kalau nyo cimeehan, basalawat uang musajid keceknya mengingkang uang di surau. Itu banyak. Karena tidak paham yang dibaca itu salawat Nabi, tapi dia taranum batelot-telohan dia kagadangan nanti. Ya lah, bau mulai dia masalah pada dikir duduk aja lah. Kecewa sia. Cuma dia taranum dia iramae babang kobat telot dek kagadangan nanti mau diawak jolong sampai anak tadi. Iya bu, iya bu, iya bu. Alhamdulillah. Maka kita adakan peringatan Maulid Nabi bu. Besok pagi jam 4 para siang serakal pagi menjelang subuh masuk tagak long siap sama-sama mau baca salawat. Iya. Serakal mau ya bu. Iya betul. Tagak long siap dana subuh ke masuk jam 4 mau salawat apa dia? Ya Nabi salam
habibi salam alaika salawatullah kegembiraan hati ketika memperingati Maulud Nabi. Halo, halo, halo. Kalau halo jawabnya hai. Kalau hai jawabannya halo. Oke? Halo. Hai. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Halo, hai. Hai, halo. Surga ada Bu ya. Alhamdulillah. Itu baru pemanasan. Baru pemanasan. Belajar lagi. Masalahnya jam 10 adalah takut jelai. Kalau bilang murid ketemu kalau pula pak. Pagi masanya gue mau siang malam ya pagi. Alhamdulillah. Ya, aja oleh tidak guru. Tuhan apa lalaan? Hah? Tidak mengkuikung lain, ya. Mengkuikung doni ya. Kuikung lain, ya. Piko mikir tu bago alat. Ayo, nusa sampai balik nak jual tidak jual bu. Waktu sasakar aja lapak di muka aja tu galak kambang. Di balik yang teringat bengkol lu jadi tu. Nanti kan galak tujuan. Alhamdulillah. Jadi lebih serius nanti kamu anak. Itu serius buka makanya. Awak tidak lagi serius. Tuhan serius mengira balaga hidup ni. Bisa ni balaga apa? Serius saya nih. Alhamdulillah. Lanjut. Memang kalau kita acara dengan anak-anak nih, memang kita harus menyesuaikan diri. Awak harus pakai kata ya kalau jo anak-anak dibuat mengaji cuma disuruh model orang tua. Begitu hebat. Dan kajang dia ini mukanya masih kilo di belakang. Makanya jo anak-anak orcong kue elo. Halo. Mana tu ya? Sini tu nak ayah nak. Berkau di pentiri si pasar apa? Lagi dingin kau si pasar nak sekolah. Di pentiri kau. Ya sekolah. Di pentiri kau si pasar bangga ayah jalan. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang kita hormati ibu kepala sekolah kita. Oh ini sekolah sebentar. Yang kita hormati ibu kepala sekolah kita, yang kebetulan beliau pun bertetangga jodoh. Tiap pagi beliau acok balajo ke Kampung. Nah di Kampung Baru. Ya ibu kepala sekolah beserta wakil majelis guru karyawan gratis para sifat-sifat. Yang hormati ketua komite beserta anggota. Yang hormati bapak ibu majelis guru, bapak ibu wali murid istimewa, adik-adik ungu, anak-anak ungu, kemanakan ungu, nang galaga laki-laki, nang cantik-cantik manusia. Alhamdulillah. Nah, ingat, hari ini kita dipoto oleh malaikat. Hari ini malaikat mengoto. Hati-hati. Siangan magalui, siangan mota, siangan maribut, siangan mamakatui, nampak di malaikat. Oh, halo. Nampak di malaikat bang, duduk di dalam. Nah, nanti di padang mahsyar nampak, ya betul ya. Betul nampak di malaikat di dunia di malaikat ke Tuhan. Betul ya. Duduk santai tenang. Siap kan? Duduk yang rapi kan? Calon macam masuk surga semua. Ya, yang duduknya tenang, yang duduknya rapi, yang duduknya adem, yang bagus, nanti bakal masuk surga. Amin. Yang masuk surga tunjuk tangan. Yang tak nunggu berarti nggak mau ke surga. Kasar kau di bawah minta kalipan berah. Kasar kau di bawah, oke tinggi ha.
sianan memaka, sianan mota, nggak jadi masuk surga. Iya masuk surga. Iya masuk surga. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Lihat ya. Tepuklah sekali ya. Masuk surga itu harus banyak beramal, betul? Masuk surga harus banyak beribadah kepada Allah, betul? Di antara kunci ibadah adalah sholat. Oke? Nah, hari ini pembahasan Maulid Nabi kita adalah tanda-tanda umat Muhammad. Ada dulu ya? Atau ciri-ciri umat Muhammad. Halo, mau ke surga atau neraka? Ini masuk neraka atau masuk surga? Langsung masuk surga saudara? Atau ingin singgah sebentar di neraka? Langsung masuk surga aja? Ingin masuk surga? Atau masih cari ke neraka nangin? Atau singgah-singgah sebentar? Kalau kita gini neraka sebentar? Nah, langsung dia masuk surga saudara? Coba cikai masuk surga lah. Keceriaan punya surga. Halo, halo. Masuk surga harus rajin ibadah. Salah satu ibadah yang akan membawa kita ke surga adalah sholat. Halo. Ciri-ciri umat Muhammad. Silakan di rumah ibu buka Al-Quran surah Al-Fath atau surah Al-Fattah ayat 29 yang menceritakan tentang sifat-sifat umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Lanjut? Lanjut? Masih sanggup? Di dalam Al-Quran salah satu sifat umat Muhammad, salah satu ciri-ciri umat Muhammad. Nah, ini gua tanya oleh nan parusiko na anak unku, iya wa umat Nabi Muhammad saudara? Iya Muhammad Nabi wa? Iya. Salah satu tanda-tanda umat Muhammad itu adalah dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 29, yaitunya salah satunya adalah mendirikan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada. Salah satu ciri-ciri umat Nabi, tanda umat Muhammad, orang yang sering rukuk dan sujud kepada Allah. Rukuk dan sujud artinya sering rajin sumbang. Nah, yang sholat subuh tadi tunjuk tangan. Ayah. Kalau lagi sembahyang pakai tinggi-tinggi. Kalau tidak usah pakai gagu sama loyang kayak. Duduk aja, duduk aja. Aku sama diri. Ya. Yang sholat subuh angkat tangan. Nah, ambon ang macam mo ala jatuh di pinjang. Baru to katuku maluso, baru to katuhan lebih kadang doso. Tahu ya? Tahu ada kita tahu banyak. Yang semua subuh angkat tangan tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Ibu, gimana Bu? Muhammad Rasul, beliau seorang pemimpin umat. Beliau mengajarkan jadi seorang pemimpin jangan asal bisnis
Ya, Upin ada tuh dalang, ada Kak Ros, ada Opa, ada Mail, ada Isan, dua sini, ada Jarjit, betul? Ada Meme, siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Siapa? Susanto, itu nama mama aku tuh Susanti yang pakai kacamata rambutnya ikat siapa? Meme. Siapa namanya? Meme. Artinya apa? Dalam rumah tangga orang tua itu adalah pemimpin. Kalau ingin anak-anak kita menjadi orang yang sempurna, manusia yang sempurna, kita yang harus memberikan tauladan kepada anak-anak kita. Bu, ibu, bu, ibu, bu, lima bu, bu, dalam rumah tangga bu, ampun nak maja tentara babari nak maja lebih kalimai bu, cuma kalau menjagokan lupa mengingat hilang mengimbuan dalam rumah tangga kau pakai ibarat mamandian ku deo. Jadi pemimpin ini harus seperti mamandian ku. Jadi pemimpin harus seperti memandikanku. Waktu itu dalam rumah tanggaku, contoh ibarat memandianku. Pernah uni mencelik orang mandian kuda nih. Kenapa tadi uni yang bokon mau? Uni, pernah uni mencelik mandian kuda? Enggak. Dia mau uni mencelik orang mandian kuda? Baik kamu nah. Mana polos mana di mana ke? Orang Minang itu salah satunya, mohon maaf, falsafahnya mengatakan panakia pisau sirawi, pamakah batang lintah, buang silodang jadikan hiru, satitiak jadikan laut, sakapa jadikan gunung, alam kakambang jadi gunung. Artinya apa? Dari lingkungan pun kita bisa belajar, dari alam sekitar pun bisa belajar, dari orang lain pun kita bisa belajar, bahkan dari binatang pun ternyata ada filosofi pembelajaran. Anak-anak ingin masuk surga, syaratnya tenang, mengamat-ngamat, duduk yang rapi, duduk yang bagus, duduk yang baik, duduk yang tenang, pasti masuk surga. Masuk surga karena kita hari ini dipoto oleh malaikat Allah. Betul? Betul. Ulang memanggil kudo mau cerita nanti ibu lelok apa yang nak jalan jawab sadoe. Ulang memanggil kudo kudo disuruh dulu masuk ke dalam air atau orang punya kudo masuk dulu. Kali pernah ni macam dia tu. Semuanya orang ni kabut itu lah. Di kabut ni kalian. Ini semuanya orang mandian kabut, orang mandian dawi, orang mandian kudo sama baik. Orang mandikan kuda filosofinya, pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik. Orang mandikan kuda ternyata orang punya kuda masuk dulu ke dalam air, baru ditarik kuda perlahan-lahan. Ya kuda, dia tarik kuda balik-balik. Kuda memandianku. Orang punya kudo masuk dulu ke dalam air, baru delo kudo balambek-lambek. Tapi kalau kudo disuruh dahulu, awak tagak di belakang kudo, ada harapan awak disipaknya deku. Indahnya kamanipak paliang kurang kudo ko mangalenya. Artinya apa? Kenapa orang punya kuda lebih dulu nyimpung masuk ke dalam air? Karena dia mencontohkan kepada kuda, mandi kau masuk ke dalam air. Kuda walaupun binatang instingnya bekerja,
Ya, agak cek kudo dalam panganan dimandi kau masuk dalam air ya. Aku do mekeke masuk ke dalam air. Ya bu, bantu turun dalam rumah tangga bu. Disuruh anak sembahyang awak ayah rindu sumbang. Iko indah anak ayah suruh sembahyang iko ayah rindu saja bawa berdua laki bini. Tak pernah nampak dia anak sumbang. Tu pandai lo menyuhan na, kadang pinta lo memegangan na, dia gangan talimuan na ali pici pinggana dia iye, anak korengkang, anak muda, anak muda kecil, anak muda kecil, anak sekolah, anak mengaji, siapa kau tiru kau, kau ada anak tu kau anak kau tiru mah. Kalau anaknya nak sembahyang, wajar anaknya enggak sholat. Kalau bapaknya enggak sholat, jangan salahkan anakmu enggak sholat. Karena kenapa kamu tidak sholat? Karena kita orang tua adalah potret, cerminan, contoh daripada anak-anak dalam rumah tangga. Kalau anak sembahyang, ada cipu-cipu orang memegang anak ini atau gak ada. Ada cewek kok, abangnya ada pernah pas sembahyang, dan lupa deh anak. Soalnya anak mengunci, anak arti. Jadi ayah gendong yang kau payah papan bagai si gulung batu duya kira awak bakal menjawab bu. Kalau raso nak ke batu jawab kanak jen membuat anak mati kali mati tak terasuah sebenarnya. Kalau anak ulang beranak lo awak pulang kalau jawi ya lata baca anak ada pada dunia doh lalu gue ada tapi awak pulang. Astagfirullahaladzim. Ba'a aja lah mengecek orang banyak ya. Lah batu itu betul tahu gak mana aja anak jangan orang tidur tuh. Lah batu iko duya punah anak jangan masuk bayang. Hati gua gak boleh mengiki, hati gua gak boleh cane. Lah takui mati apa deh pada ada semayang kerucau. Sajak dia takambang tak pernah semayang tibo ngampung menggigil dia. Pandai lo mengucap pada kaya pandai lo mengucap takbir salah ngokok kala joe kaya wang ngampung aku wadah dia kaunya tibo ngampung terkenal wakbar bagantingan po Allah wakbar lupo suhau tinggal musajid langang lapau wangi kok kulit kaya wang banyak itu ayah wang tak baga ada kayak gitu ini masuk suang deh aku baru mewahnya aku nginak-nak juga oh jadi itu yang betul itu loh bu iko banyak ini mamancana nak dia pandai majana banyak nak pandai pendidikan yang pertama itu dalam rumah tangga bukan di sekolah you understand? You understand juga? Mencingap-cingap ya? Ini gua serius nih gua. Serius gua nih. Oh. Artinya apa? Rumah tangga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Ketika berhasil orang tua mendidik anak di rumah, maka akhlak anak terbagus di luar rumah. Tapi kalau gagal mendidik anak di rumah, maka akhlak anak gak karu-karuan di luar rumah. Wajar akhlak anak gak baik dan gak benar karena di rumahnya gak benar. Ya dari itu tembok ada. Oh ada camnya bang masih mungkin kok. Alhamdulillah. Awak ya camnya puluh buat. Awak tak boleh bang. Maka lebih nanti tamu ada bawah ini. Alhamdulillah. Kita yang sholat dulu bu. Ya bu. Kita yang sholat duluan. Ini bahan sekalian itu bu. Ini bu yang belum pakai ini siapa namanya bu? Ayu. Masya Allah namanya cantik kayak orangnya. Hah? Ya bu guru. Oh ada guru. Ya Allah. Selewat mahal bu. Nah artinya kebetulan anda tadi kantor KUA. Ya makanya aku harus sampaikan itu.
Artinya salah satu ibadah yang paling indah itu adalah nikah. Kamu sering sampaikan kepada yang bujang-bujang, yang gadis-gadis, kamu sampaikan itu, karena itu tugas kamu, karena itu memang gaweanmu. Di samping kamu tuang-tuang orang KUA, makanya kamu mengajak, ya, di Premantinang. Ayo, nikah itu indah dan enak. Artinya apa? Karena setelah nikah banyak kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam rumah tangga setelah nikah, semua yang kita lakukan adalah ibadah dengan syarat ikhlas karena Allah. Di tanah anas yang mulai ibadah, di sasahan baju ampulai ibadah, bisa ikhlas dengan rukun. Kada di basule pisang pulai muncul mengerti yo, roki aku kan urusan pandai mulai pisang apa roki. Percuma. Bangun dari dulu. Mampu deh udah. Mulai pegang mami koyor kan. Oh masih cuci. Awak mana ngawak kayak putaran. Kalau begitu memang ini tak boleh niat saja. Oh masih cuci boleh. Hati ada yang praktis, ada yang lebih enteng, kenapa tidak? Terserah. Yang penting niat kita beribadah. Karena istri soleha itu istri yang bisa menyenangkan hati suami. Ya betul sih. Rusi sama kau tadi senang dari mana? Penang ni mana nyok udah? Udah senang dari yang kedengarannya suara, kedengarannya itu guyonan bercanda, tapi kalau kita renungkan itu hikmah. Karena dalam Islam itu diajarkan istri soleh, istri yang bisa menggembirakan hati suami, istri yang bisa menyenangkan suami, istri yang bisa menghibur suami. Begitu pun sebaliknya suami soleh benar seperti itu. Ya bu? Iya, ya sama tadi itu. Senang suami istrinya, gembira loh istrinya, namun salahnya tak bohong, asal insyaallah taala. Yang penting kontennya ku ampusakum. Yang penting kita pingin dari istri soleha. Yang suami kalau dia nggak pingin dari istri suami soleh, nggak usah kita tahu. Yang benar kaji kau bawa. Tuh yang kau beda sholat. Yang penting kita tetap beribadah kepada Allah. Halo. Pingin masuk sar? Oke. Halo. Bu. Ibu pingin dari istri soleha? Pilih dari istri soleha anak. Yuk dengarkan lagu saya. Istri soleha karya Bang Haji Roma Irama. Ayo dulu ya. Istri soleh. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri soleha, istri yang soleha. Aku tercoba ala betul gagah soal wopati nanti mata kelihatan kita mau dia pun awal. Yo, tunggu lo. Wak menyenangkan hati waktu ibadah. Kalau bulan ditakut tak boleh. Lagu tak boleh bu. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Istri soleh, istri yang bisa menggembirakan, menyenangkan hati suami. Ketika ibu memberikan contoh kepada anak, nanti ketika anak ibu besar, dia punya keluarga, dia punya suami juga, dia pun akan berbakti kepada suaminya karena dia tengok ibunya berbakti kepada ayahnya. Alhamdulillah, kita yang memberikan contoh bu. Kalau kecil kita kali ilai lagi kekasih dunia akhirat. Memang istri itu kekasih dunia akhirat pak. Yuk,
hari ini ku umumkan pada bulan, pada bintang. Ayo tuh, kau ini mangat tuh, itu apakah itu lagi itu? Ya, oh, jadilah kita orang tua tauladan bagi anak-anak kita, betul? Yang kedua, disuruh anak mengaji Allah, mengaji tanjau cerita bahwa kamu kata Rasul, nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran, hiasi rumah tanggamu dengan sholat dan baca Al-Quran. Bagaimana mungkin rumah tangga akan bahagia? Bagaimana mungkin rumah tangga akan sakinah, mawaddah warahmah bila mana penghuni rumah itu nggak sholat dan nggak pernah buka Al-Quran? Ibu pernah buka Al-Quran? Hah? Pernah buka Al-Quran? Berapa kali ibu balik Al-Quran? Hah? Oh, selalu buka Quran dulu. Kalau dia buka Quran itu dibaca. Tuh, karena Al-Quran adalah nur, Al-Quran adalah cahaya. Kalau ingin rumah tangga bercahaya, maka baca Al-Quran di atas rumah kita, insya Allah. Intinya, ketika orang tuanya berakhlak, maka anak-anak pun akan berakhlak, insya Allah. Jangan salahkan anak tidak punya akhlak ketika kita orang tua tidak bisa berakhlak. Termasuk juga bapak dan ibu gurunya harus seperti itu. Makanya jujur terakhir, Ambo selalu mewanti-wantikan kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman. Ambo sangat benci kalau masih ada guru perempuan ngajar pakai celana. Di sini ada pakai siawa, guru bersih masih ada pakai siawa. Mau kasih pakai siawa jihir, ya, itu salah satu kok. Nah, artinya apa? Tidak etis. Iko indah.